Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa shadaqal Qur'anul karim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia, hidayah, inayah, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Kedua kalinya, solawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda besar kita, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang mengorbankan semua yang beliau miliki, dari tetesan air mata, tetesan keringat, bahkan tetesan darah yang mengalir demi tegaknya agama Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Adapun dakwah Islamiyah yang akan saya sampaikan yakni Ramadan bulan taubat. Selain dikenal sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Sabr, Syahrul Quran dan Syahrul Jihad, Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Taubah. Sebab Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat saat ini. Keutamaan karena Ramadannya dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Tahukah para hadirin, Allah sangat sayang kepada hambanya. Dibukakan pintu taubat, diserunya kita menuju ampunan dan surganya. Allah sangat gembira saat hambanya bertaubat. Kegembiraan Allah bahkan lebih besar kegembiraannya daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya setelah hilang di gurun Sahara. Hadirin rahimakumullah. Ada dua titik bagi orang yang berdosa. Pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah. Maka apapun tak kunjung bertaubat karena kekhawatiran taubatnya tidak diterima. Kedua adalah mereka yang merasa dosanya mudah terhapus, merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa. Dan yang paling umum, biasanya dosa dibagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Jika kita telusuri hadis, dosa besar yang bisa disebutkan adalah syirik, sihir, riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita muslimah yang baik sebagai pezina. Salah satu contoh jenis dosa besar diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebut durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Disebutkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Maukah kalian kuceritakan dosa besar yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah." Rasulullah pun bersabda, "Al-isyraka billahi wa aqauqal walidain." Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim juga disebut pula perkataan dalam kesaksian palsu. Kita terjebak pada sikap meremehkan dosa kecil. Kita gibah, bercanda yang sudah masuk kategori rahats atau porno, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak islami. Kita beralasan, itu kan dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal orang yang meremehkan dosa, ia tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah orang yang kalian maksiati? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha keras azabnya. Juga tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. La saghiratin ma'al israr. Tidak ada dosa kecil jika terus dikerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan syarat bertaubat secara singkat dalam 3 langkah. Pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ini jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Karena sesungguhnya Allah sangat menyukai hambanya yang ketika berbuat kesalahan sekecil apapun, dia bertaubat. Sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minadh thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa shadaqal Qur'anul Karim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang segar sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga Ramadan yang juga dinamakan Syahrul Taubah ini bisa kita manfaatkan bersama sebagai momentum taubatan nasuha. Dan karenanya Allah menganugerahkan ampunan dan surganya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.